Be phenomenal every day. Kali ini saya akan membahas salah satu kekonyolan ya yang terjadi di bursa saham. Nah, mungkin teman-teman juga sudah pada tahu bahwa FTSE itu mengeluarkan ya brand dari list indeksnya FTSE Russell. Nah, ini pada tanggal 20 September. Memang ditulisnya 19 September, tapi keluarnya berita ini itu di tanggal 20 September. Nah, rilisnya berita ini membuat brand itu kan ARB. Padahal sebelumnya di bulan Agustus ya, ini ya di FTSE ini kan setiap 3 bulan sekali itu kan melakukan reshuffle ya. Reshuffle mana saham-saham yang masuk ke dalam indeksnya dia dan mana yang dikeluarkan. Untuk large cap ini di bulan Agustus ya, ini beritanya 26 Agustus. Itu si brand masuk ke dalam large cap ya bersama dengan Breeze. Nah, ini ada beberapa juga yang masuk middle cap, small cap, dan micro cap. Tapi di 20 September muncul berita ini yang membuat akhirnya saham brand ini ARB ya, pada tanggal 20 September. Nah, dia bilang, si FTSE ini bilang bahwa deleted from FTSE Russell indicative from the open of Wednesday 25 September. Karena resminya itu nanti FTSE Russell indeksnya itu akan di 25 September ya. Alasannya karena ada 4 pemegang saham yang mengontrol 97% total share in issued of Barito Renewable Energy atau BRE. Jadi dia bilang ada 4 pihak yang mengontrol 97%. Nah, kemudian sama si brand, nah itu dibantah ya. Sebenarnya bukan dibantah, tapi ini dia lebih menjelaskan ke arah free float-nya. Di sini dia bilang ya, ini surat kepada bursa, bahwa awal IPO memang 97% dikontrol oleh 4 ini kan, Barito Putra, Barito Pacific, Green Era Energy, Jupiter Tiger Holding, dan Prime Hill Funds. Nah, terus dia bilang tanggal 19 September itu nggak terlalu berbeda, masih 95,971%. Nah, ini sebenarnya agak konyol. Konyolnya yang pertama, FTSE sendiri kan harusnya sudah tahu dari awal bahwa IPO brand itu sudah ada 4 pihak yang mengontrol 97%. Nah, kekonyolan yang kedua, jawaban dari brand, dia bilang, loh enggak, sekarang ini 4 pihak ini mengontrol 95,971. Jadi ya sebenarnya ya sama aja, karena yang dipermasalahkan oleh si FTSE ini adalah ada 4 pihak yang mengontrol 97% lebih. Nah, untuk teman-teman tahu, ada kriteria supaya bisa masuk ke indeks FTSE ya. Yang pertama dia bilang bahwa saham memiliki free float di atas 5%. Saham memiliki tingkat likuiditas yang tinggi, aktif ditransaksikan dalam 60 hari, dan ada komposisi foreign ownership restriction. Ada batas kepemilikan asing. Nah, di sini ada yang bilang jumlah free float di atas 5%. Mungkin bagi si brand merasa bahwa free float-nya itu di atas 5%. Kok bisa? Karena bagi brand Jupiter Tiger Holding dan Prime Hill Fund ini kan masuk ke ranah publik. Jadi nggak dihitung. Nah, yang dihitung adalah yang cuman ini ya, 64,6 ditambah 23,6. Nah, makanya dia bilang bahwa sebenarnya saat IPO itu 11,73% free float-nya. Sedangkan sekarang atau 19 September itu 11,66%. Nah, free float bagi si brand itu dia hanya menganggap yang Barito Pacific dan Green Era Energy, yang lainnya dianggap publik kan. Sedangkan bagi si FTSE Russell, dia melihat bahwa nggak bisa, itu tetap saja 4 pihak mengontrol 90% lebih ya saham sehingga tidak dimasukkan. Nah, kekonyolan ini kemudian dilanjutkan ya, bahwa brand itu menyurati FTSE Russell ya, membantah mengenai tidak memenuhi free float ya. Nah, dia bilang bahwa meminta FTSE untuk mencabut pernyataan dan mengeluarkan koreksi formal bla 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 bla. Ya, padahal sebenarnya FTSE ini yang memiliki hak penuh ya. Dia mau masukin saham apa saja itu sebenarnya haknya FTSE. Jadi ya tidak bisa diintervensi oleh emiten. Kalau misalkan emiten dikeluarkan, dia mau mengajukan banding ya tentu sulit untuk diterima karena ya memang itu hak penuh atau hak mutlak dari FTSE. Nah, saya melihat fenomena ini agak konyol ya. Kenapa? Karena juga selain tadi 2 hal yang saya sebutkan juga, kalau teman-teman cek kan, waktu 20 September ini, kemarin tanggal 20 kemarin ya, itu kan ARB. ARB-nya itu karena, nah ini ada ZP yang berjualan 122 miliar. Ini jelas distribusi kan. Karena yang beli banyak ya, banyak broker, tapi yang berjualan cuman mayoritas dari ZP. Jadi kemungkinan ZP ini yang langsung pasang
sell jumbo ya, di offer langsung di harga ARB, sehingga dia jual barangnya sangat banyak, 122 miliar. Dan ZP ini kalau kita cek itu ada di foreign. Nah ini ya foreign ZP. Ini kalau transaksi foreignnya juga hampir sama, 133 miliar. Bahkan yang beli berarti ada ZP lokal yang membeli ya, saham brand. Nah di tanggal 23 September ini ternyata masih ARB. Nah ini ya, masih ARB, cuman hari ini transaksinya cukup banyak ya. Tadi masih 2 jutaan lot, sekarang tinggal 1,8 juta lot. Kalau kita hitung sebenarnya ya teman-teman, 1,8 juta lot. Ini dikali 100, kemudian saya kalikan 7.075. Itu ada 1,2 triliun ya yang antri sell. Jadi kalau mau ini habis slotnya itu harus ada pihak yang memakan 1,2 triliun. Nah ini saya nggak tahu karena market masih close ya. Saya bikin video ini market masih break. Nah kita lihat nanti bagaimana. Cuman yang saya agak konyol itu adalah ketika orang-orang atau investor-investor asing ini ternyata mereka juga membeli saham itu benar-benar melihat dari indeksnya. Jadi bukan menganalisa kinerja fundamental emitennya, kemudian mereka baru berani ya invest besar-besaran. Karena menurut saya kan angkanya cukup gede nih, si ZP ini sampai 100 miliar, sampai ratusan M kan. Nah tapi ternyata dasar pemilihannya itu karena berdasarkan indeks. Ketika si brand ini dikeluarkan dari FTSE, langsung mereka panik ya. Langsung jual ya, sell di harga over ARB. Nah ini juga sangat immature kalau menurut saya pribadi, sangat konyol. Masa punya dana ratusan miliar itu nggak bisa ngecek masalah ada 4 pihak yang mengontrol di brand. Terus masa punya dana ratusan miliar itu pemilihan sahamnya itu hanya dengan melihat indeks ya. Nah itu menurut saya juga sangat amat konyol. Itu mirip dengan retail di Indonesia ya, yang beli saham ketika ada oh ini temanku bilang ini sahamnya bagus, atau ada investor atau ada tokoh yang saham yang merekomendasikan saham, langsung dia beli tanpa dia mempelajari lebih detail secara fundamental dan kinerjanya. Jadi saya melihat kejadian ini benar-benar waduh, suatu pembelajaran yang buruk ya, di mana satu saham dikeluarkan dari indeks itu bisa langsung ARB seperti ini ya. 20% pula ARB-nya si brand ini kan cukup juga kerasa kan, langsung 20% dalam waktu 2 hari beruntun ya. Kalau misalkan ya sebagai seorang fund manager itu memang mempunyai limitasi atau mempunyai batasan. Mengapa saya bisa bilang seperti itu? Misal kita berperilaku seperti seorang fund manager ya. Nah mungkin teman-teman tahu ya, di Indonesia ini pun sendiri ada berbagai macam produk reksadana atau yang dikelola oleh fund manager. Nah biasanya fund manager ini itu akan memilih saham-saham yang mempunyai bobot besar terhadap indeks ya. Nah kenapa? Karena mereka akan di-compare benchmarknya itu dengan IHSG sendiri ya. Kalau saham-saham yang kapitalisasinya besar terhadap IHSG itu naik sedangkan mereka tidak mempunyai sahamnya, nah mereka bisa-bisa kinerjanya itu akan kalah ya. Makanya kalau teman-teman lihat isi dari produk-produk reksadana kebanyakan juga big cap ya, yang notabene ya saham-saham seperti Brand, BCA, BRI, Astra, Telkom. Nah saham-saham yang kurang lebih seperti itulah. Nah justru kita sebagai retail itu mempunyai kondisi spesial ya, dimana kita ini kan bebas mengatur portfolio. Kita tidak perlu dong ikut untuk harus invest di big cap seperti para fund manager kan. Saya bisa memaklumi ya kalau fund manager melakukan hal itu. Nah karena ya mereka tidak akan mau ketinggalan dari benchmarknya. Cuman bagi para investor yang bukan fund manager itu sebenarnya konyol kalau kita hanya berinvestasi itu mengandalkan melihat indeks atau melihat perusahaan itu yang market cap-nya besar. Belum tentu perusahaan yang market cap-nya besar itu perusahaan yang bagus secara kinerja atau secara fundamentalnya ya. Justru kalau kita misalkan mempunyai dana yang tidak terlalu besar, saya pernah membahas ya di salah satu video, apa sih saran dari Warren Buffett untuk investor yang dana kelolanya tidak besar? Dia harus mencari perusahaan-perusahaan yang market cap-nya justru belum terlalu besar. Karena tentu akan lebih mudah untuk perusahaan ya dari katakanlah dari equity-nya 1 triliun naik menjadi 2 triliun daripada perusahaan yang equity-nya sudah 100 triliun mau naik menjadi 200 triliun. Nah itu tentu akan butuh kinerja yang sangat amat ekstra. Nah saya harap teman-teman semua yang menonton video saya nggak ada yang terjebak ya di saham-saham yang seperti Brand, dan jangan sampai sekali-sekali teman-teman itu membeli saham tanpa mempelajarinya terlebih dahulu.
teman-teman harus melihat secara fundamentalnya. Bayangkan, ini teman-teman bisa melihat ya bahwa investor asing itu dari tanggal 1 Januari ya hingga 19 September sebelum rilis berita itu sebagai top buyer di saham Brand. Dan mereka memiliki rata-rata harga rata-rata itu 8.800 sama atas 9.000-an ya. Nah, jadi investor yang kelas kakap seperti ini pun juga ternyata bisa nyangkut ya, nyangkut di saham Brand ya. Nah, kita sebagai retail jangan sampai seperti ini, dan kita bisa belajar ya bahwa mutlak kita melihat atau kita investasi saham, kalau bukan trading ya, kalau kita benar-benar investasi jangka panjang, harus melihat kinerja fundamental dari perusahaan yang mau kita beli. Yang paling parah kalau misalkan ada orang yang panas ya, ikut-ikutan panas karena melihat temannya ini untung ya beli saham Brand, kemudian dia ikut-ikutan panas kemudian langsung hajar. Apalagi hajarnya ketika harganya sekitar 10 ribuan kemarin ya. Wah, itu portonya sekarang berarti langsung kurang lebih minus sekitar 30%. Oke, cukup sekian ya untuk video kali ini. Semoga teman-teman sehat selalu, semakin sukses dan cuan selalu. See you guys.